Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the opportunity for us. I will open the discussion for this time. But before I start the discussion, let me introduce myself and my partner. My name is Hadriana Safitria and my partner Nur Intan Junaidi, Nadia Salsabila Herman, and Nur Afni Musir. We are from the group 4. Will be present our presentation. The title is Islamic View of Human Nature. Pandangan Islam terhadap hakikat manusia. So that's all. I will start the presentation right now. Hakikat manusia dalam pandangan Islam terbagi 6. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Allah atau abdillah. Manusia sebagai hamba Allah wajib mengabdi dan taat kepada Allah sebagai sang pencipta, karena hak Allah untuk disembah serta tidak disekutukan. Bentuk pengabdian manusia kepada Allah tidak terbatas pada ucapan saja, melainkan harus dengan keikhlasan hati, sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Bayyinah, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah, surah ke-98, ayat 5. Dan dalam surah Az-Zariyat, Allah menjelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah terhadapku. Quran Surah Az-Zariyat, surat ke-51, ayat 56. Dengan demikian, manusia sebagai hamba Allah akan menjadi yang taat, patuh, serta menjalankan perannya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Nur Afni Musir. Baiklah, selanjutnya itu nomor 2, manusia sebagai An-Nas. Manusia dalam Al-Quran juga disebut dengan An-Nas. Konsep ini cenderung pada status manusia dengan lingkungan serta masyarakat di sekitar. Berdasarkan fitrahnya, manusia memanglah makhluk sosial. Dalam hidup manusia umumnya membutuhkan pasangan, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-30, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi, itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kamu selalu bertasbih dengan memuji. Tuhan berfirman, sebenarnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-30. Kemudian lihat pula pada surah Shad, surah ke-38 ayat 26, yaitu hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dari penjelasan ayat di atas dapat dikatakan bahwa sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia, yang selanjutnya manusia tidak diberikan untuk menjalankan fungsi khalifah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di bumi. Manusia berhak untuk memanfaatkan alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bertanggung jawab atas kelestarian alam ini seperti dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 10. Maka apabila telah selesai sholat, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 60 disebutkan,
Makan dan minumlah kamu dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat bencana di atas bumi. Selanjutnya yang keempat itu manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk pada keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia merupakan keturunan Adam dan bukan merupakan hasil dari evolusi dari makhluk lain, seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin. Konsep ini menitik beratkan kepada pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia dan mengatakan bahwa sesama manusia berasal dari keturunan yang sama. Terus dengan demikian, manusia dengan latar belakang sosial, kultural, agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda tetaplah bernilai sama dan harus diperlakukan dengan sama. Dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 26-27, dijelaskan bahwa, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat, hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu manusia sebagai al-insan. Manusia sebagai al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi itu antara lain kemampuan berbicara, seperti Quran Ar-Rahman, Quran ke-55 ayat ke-4, kemampuan menguasai ilmu melalui proses tertentu, Quran Surat Al-An'am surah ke-6 ayat 4-5 dan lain sebagainya. Namun, selain memiliki potensi yang disebutkan, manusia sebagai al-insan juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif seperti lupa, lain dan lain, seperti dijelaskan dalam surah Lut surat ke-11 ayat 9. Dan jika kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastikanlah dia menjadi putus asa, tidak lagi berterima kasih. Dan yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Al-Quran surat Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12-14 dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, lalu kamu jadikan saripati itu tanah, manih yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kemudian menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Okay, that's all for our groups. If there is something not clearly, please forgive us. I will close this discussion. Thank you very much for your attention all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.